Bayangkan Anda berdiri di balkon sebuah gedung pencakar langit. Pemandangannya megah, lampu-lampu kota yang tak pernah tidur, jalan tol yang padat, denyut nadi ekonomi Asia Tenggara. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa Anda lihat dengan mata telanjang, namun dirasakan oleh pondasi di bawah kaki Anda. Setiap detik berlalu, seluruh kota ini turun. Bukan karena gempa bumi, bukan karena pergeseran lempeng tektonik yang dahsyat, melainkan sebuah kehancuran lambat yang sunyi. Jakarta, rumah bagi lebih dari 10 juta jiwa, sedang tenggelam. Dan ini bukan hiperbola. Di beberapa wilayah utara, tanah telah ambles lebih dari 4 meter dalam 2 dekade terakhir. Ini adalah kecepatan yang menakutkan secara geologis. Bayangkan rumah 2 lantai, di mana lantai dasarnya kini sudah berada di bawah permukaan laut. Ini bukan lagi prediksi masa depan. Ini adalah realitas tahun 2026. Data satelit terbaru menunjukkan hampir 40% wilayah kota ini sekarang berada di bawah permukaan laut saat pasang tinggi. Air laut tidak lagi mengetuk pintu, ia sudah masuk ke ruang tamu. Dalam kepanikan menghadapi fisika, sebuah solusi diajukan. Sebuah ambisi teknik yang begitu masif, begitu mahal, hingga terdengar seperti fiksi ilmiah, The Great Sea Wall atau tanggul laut raksasa. Sebuah benteng beton di lepas pantai. Sebuah mega proyek senilai puluhan miliar dolar yang dirancang untuk menahan Samudra Hindia. Tapi ada satu masalah kecil yang bisa meruntuhkan segalanya. Anda tidak bisa begitu saja menancapkan tembok raksasa di atas lumpur. Dan itulah yang sedang kita coba lakukan. Kita sedang bertaruh melawan alam dengan taruhan nyawa jutaan orang. Selamat datang di Kenapa Itu Ya, saya Raka Pratama. Dan hari ini kita akan membedah anatomi bencana yang sedang berlangsung. Kita tidak hanya bicara soal banjir, kita bicara tentang mekanika tanah, kegagalan akuifer, dan paradoks teknik sipil terbesar abad ini. Apakah tembok laut raksasa ini adalah penyelamat Jakarta, atau justru akan menjadi kuburan beton termahal dalam sejarah? Untuk memahami solusinya, kita harus memahami penyakitnya. Mengapa Jakarta tenggelam? Banyak yang menyalahkan naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim, itu benar. Tapi itu hanya sebagian kecil dari cerita. Ancaman terbesar justru datang dari bawah, bukan dari atas. Fenomena ini disebut land subsidence atau penurunan muka tanah. Bayangkan tanah di bawah Jakarta seperti spons pencuci piring yang basah. Spons ini memiliki pori-pori yang terisi air. Air ini memberikan tekanan hidrostatis yang menopang struktur spons agar tetap mengembang. Nah, selama berpuluh-puluh tahun, jutaan penduduk, industri, dan hotel mewah di Jakarta telah menyedot air dari spons raksasa ini melalui sumur bor ilegal. Ketika air disedot keluar lebih cepat daripada hujan bisa mengisinya kembali, pori-pori tanah menjadi kosong. Tanpa tekanan air yang menopang, berat jutaan ton beton gedung di atasnya menekan tanah itu. Pori-pori tanah runtuh, memadat, dan volume tanah menyusut. Inilah yang terjadi. Tanah tidak hilang kemana-mana, ia hanya memadat, membawa serta seluruh kota di atasnya turun ke bawah. Kecepatan penurunannya bervariasi, dan inilah yang membuatnya berbahaya. Di Jakarta Pusat, mungkin hanya 1,2 cm per tahun. Tapi di wilayah seperti Muara Baru atau Pluit, penurunannya bisa mencapai 15 hingga 25 cm per tahun. Itu setara dengan tinggi lutut orang dewasa setiap beberapa tahun. Ini menciptakan apa yang insinyur sebut sebagai differential settlement. Penurunan yang tidak seragam ini merusak segalanya. Pipa air bawah tanah patah, jalanan retak, dan jembatan melengkung. Infrastruktur kota hancur secara diam-diam. Dan ketika tanah turun di bawah permukaan laut, gravitasi berbalik melawannya. Sungai-sungai yang seharusnya mengalir ke laut, sekarang justru tertahan karena lautnya lebih tinggi dari daratan. Kita menghadapi perfect storm. 3 monster menyerang sekaligus. Pertama, muka air laut global yang naik karena es kutub mencair. Kedua, tanah Jakarta yang ambles karena penyedotan air tanah. Ketiga, curah hujan tropis yang semakin ekstrim. Hasilnya, Jakarta tidak lagi sekadar banjir saat hujan, tapi banjir permanen saat matahari bersinar terang. Banjir rob di beberapa kampung nelayan di utara, warga sudah hidup dengan air laut di dalam rumah mereka setiap hari. Mereka meninggikan lantai rumah setiap tahun sampai atap rumah mereka begitu rendah hingga harus membungkuk untuk masuk. Ini adalah adaptasi yang putus asa, tapi pemerintah tidak bisa sekadar meninggikan jalan selamanya. Masalahnya adalah skala. Kita tidak bicara tentang satu desa.
kita bicara tentang aset ekonomi senilai ratusan triliun rupiah. Istana Negara, kawasan bisnis Sudirman, Pelabuhan Tanjung Priok semuanya terancam. Jika Jakarta Utara tenggelam, efek dominonya akan meruntuhkan ekonomi nasional. Maka lahirlah ide gila itu, NCECD atau National Capital Integrated Coastal Development. Visi awalnya sangat futuristik, sebuah tanggul laut luar berbentuk burung Garuda lambang negara Indonesia yang membentang di Teluk Jakarta. Ini bukan sekadar tembok, tapi sebuah kota baru di atas air. Pulau-pulau reklamasi, jalan tol, kawasan hunian elit, sebuah Venesia versi tropis yang sekaligus berfungsi sebagai tameng pelindung. Namun, realitas teknik dan biaya memangkas mimpi itu. Desain Garuda yang ikonik perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih pragmatis. Serangkaian tanggul lepas pantai dan tanggul pantai yang terintegrasi. Proyek ini dibagi menjadi beberapa fase. Fase A adalah penguatan tanggul pantai yang ada saat ini. Fase B dan C adalah big boss-nya, tembok laut raksasa di lepas pantai. Fokus kita hari ini adalah pada struktur lepas pantai ini. Bayangkan sebuah bendungan sepanjang puluhan kilometer di tengah laut, fungsinya ganda. Menahan gelombang pasang dan menutup Teluk Jakarta sehingga menjadi kolam raksasa. Terdengar solid? Tunggu dulu. Disinilah mimpi buruk geoteknik dimulai. Geologi Teluk Jakarta bukanlah batuan keras seperti di Norwegia atau pesisir Skotlandia. Dasar laut di sini adalah sublumpur. Lapisan atasnya terdiri dari endapan aluvia lunak, lempung laut yang sangat kompresibel, dan sisa-sisa organik yang membusuk. Kedalamannya bisa mencapai puluhan meter sebelum Anda menemukan tanah keras. Membangun di atas tanah ini seperti mencoba menyeimbangkan batu bata di atas adonan kue. Jika Anda meletakkan beban berat seperti tembok beton raksasa, tanah di bawahnya akan lari ke samping atau tertekan ke bawah. Insinyur menyebutnya bearing capacity failure. Tembok itu bisa miring, retak, atau bahkan tenggelam sepenuhnya ke dalam lumpur sebelum sempat difungsikan. Ini membawa kita ke bagian kedua, Canbachkitut, wak perjudian teknik. Bagaimana insinyur Belanda dan Indonesia berencana menaklukkan lumpur ini? Metode konvensional tidak akan berhasil. Anda tidak bisa hanya menumpuk batu. Anda butuh teknologi rekayasa tanah yang ekstrim. Salah satu teknik yang diusulkan adalah penggunaan bambu piles atau cerucuk bambu sebagai matras dasar, sebuah teknik tradisional Indonesia yang dikombinasikan dengan teknologi modern, atau penggunaan PVD. Bayangkan, sudut tangan sedotan plastik raksasa ditanam vertikal ke dalam lumpur sedalam 20,30 meter. Fungsi sedotan ini adalah untuk mempercepat keluarnya air dari dalam lumpur. Dengan memeras airnya keluar, tanah akan memadat lebih cepat sebelum konstruksi berat dibangun. Ini disebut pre-consolidation. Tapi proses ini memakan waktu bertahun-tahun. Dan kita berpacu dengan waktu. Apakah tanahnya akan cukup stabil saat tembok mulai dibangun? Tantangan berikutnya lebih mengerikan, likuifaksi. Indonesia berada di cincin api Pasifik. Gempa bumi adalah ancaman nyata. Saat gempa terjadi, tanah lunak yang jenuh air bisa kehilangan kekuatannya secara total dan berubah sifat menjadi cairan. Bayangkan tembok pertahanan senilai miliaran dolar tiba-tiba mengapung di atas bubur tanah yang mencair. Untuk mencegah ini, insinyur mungkin harus menggunakan deep soil mixing. Mereka menyuntikkan semen langsung ke dasar laut, mengaduknya dengan lumpur untuk menciptakan kolom-kolom beton di dalam tanah. Ribuan kolom. Ini bukan lagi sekadar membangun tembok. Ini memodifikasi kerak bumi di bawah teluk. Skalanya membingungkan. Tapi mari kita asumsikan tembok itu berhasil dibangun. Ia berdiri kokoh membelah laut. Sekarang kita menghadapi paradoks air. Tembok ini dirancang untuk menahan air laut masuk. Tapi Jakarta memiliki 13 sungai besar yang mengalir keluar. Jika Anda menutup mulut teluk, kemana air sungai itu akan pergi? Selamat datang di konsep Giant Retention Lake atau danau retensi raksasa. Teluk Jakarta di balik tembok akan berubah menjadi kolam penampungan air tawar. Tapi karena permukaan air di dalam kolam ini nantinya akan lebih rendah daripada permukaan laut di luar, air tidak bisa mengalir keluar secara alami. Kita harus memompanya. Kita butuh stasiun pompa terbesar di dunia. Bayangkan deretan pompa raksasa yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selamanya. Mereka harus memompa air dari 13 sungai, melewati tembok, membuangnya ke laut lepas.
Ini mengubah Jakarta menjadi kota yang hidup dengan alat bantu pernapasan mekanis. Apa yang terjadi jika pompa mati? Apa yang terjadi jika ada pemadaman listrik total saat badai monsun menyerang? Atau jika biaya pemeliharaan pompa yang triliunan rupiah itu dikorupsi atau dipotong anggaran? Kegagalan sistem pompa bukan sekadar ketidaknyamanan. Itu adalah vonis tenggelam bagi seluruh kota dalam hitungan hari. Selain itu, air sungai yang masuk ke kolam raksasa ini bukanlah air bersih. Sungai Ciliwung dan lainnya membawa limbah domestik, sampah industri, dan sedimen dari hulu. Jika kita menutup teluk, kita menciptakan septic tank raksasa di depan kota. Tanpa sirkulasi air laut alami, teluk ini bisa mati secara biologis. Ini menuntut pembangunan instalasi pengolahan air limbah, laun besaran sebelum air sungai masuk ke teluk, sesuatu yang Jakarta gagal lakukan selama puluhan tahun. Jadi proyek tembok laut ini bukan hanya soal beton, ini memaksa revolusi sanitasi total. Jika tidak, kita hanya akan memagari diri kita bersama limbah beracun kita sendiri. Biayanya? Estimasi berkisar antara 20 hingga 40 miliar dolar AS dan itu hitungan lama. Dengan inflasi dan kerumitan teknis, angka itu bisa membengkak 2 kali lipat. Pertanyaannya, siapa yang bayar? Pemerintah, swasta melalui hak reklamasi, atau utang yang akan ditanggung anak cucu kita? Mari kita kembali ke masalah lumpur tadi karena ada detail teknis yang sering luput dari berita utama. Sifat tanah lempung Jakarta memiliki creep behavior. Artinya, ia terus bergerak dan berubah bentuk di bawah beban konstan dalam jangka waktu yang sangat lama. Tembok ini tidak akan diam, ia akan terus turun. Oleh karena itu, desain tembok harus adaptif. Insinyur tidak bisa membangun tembok setinggi 5 meter dan selesai. Mereka harus mendesain fondasi yang bisa ditinggikan di masa depan. Seperti mainan Lego raksasa, di mana blok baru bisa ditambahkan di atasnya seiring tembok itu tenggelam perlahan ke dasar laut. Ini menciptakan perlombaan senjata. Tembok semakin tinggi, beban semakin berat, tanah semakin turun, tembok perlu ditinggikan lagi. Sampai kapan siklus ini bisa bertahan sebelum batas fisika terlampaui? Apakah kita sedang membangun menara Babel versi maritim? Di sisi lain, ada kritik ekologis yang tajam. Menutup Teluk Jakarta akan menghancurkan ekosistem hutan bakau yang tersisa di pesisir. Arus laut berubah, sedimentasi akan menumpuk di dalam teluk, membuat kolam semakin dangkal. Kita mungkin perlu mengeruk jutaan ton lumpur setiap tahun hanya agar kolam itu tidak menjadi daratan baru. Dan jangan lupa tentang nelayan. Ribuan keluarga di Muara Angke dan sekitarnya hidup dari laut ini. Jika tembok dibangun, akses mereka ke laut lepas terputus. Mereka harus memutar jauh, membakar lebih banyak solar, atau kehilangan mata pencaharian sama sekali. Bagi mereka, tembok ini bukan pelindung, tapi penjara. Konflik sosial ini nyata. Penggusuran kampung-kampung di pesisir untuk memberi ruang bagi tanggul pantai ve area pendukungnya telah memicu resistensi. Ini adalah benturan klasik antara kepentingan nasional makro dan hak hidup warga mikro. Siapa yang sebenarnya diselamatkan? Kota atau penduduknya? Namun, para pendukung proyek berargumen, apa alternatifnya? Membiarkan Jakarta tenggelam? Merelokasi 10 juta orang? Biaya sosial dan ekonomi dari tidak melakukan apa-apa jauh lebih besar daripada biaya tembok ini. Jakarta adalah jantung ekonomi Indonesia. Membiarkannya mati adalah bunuh diri nasional. Ada ironi besar di sini. Sementara Jakarta berjuang bertahan hidup, pemerintah Indonesia sedang membangun ibu kota baru Nusantara di Kalimantan. Sebuah kota hutan yang dirancang dari nol untuk bebas dari masalah-masalah Jakarta. Apakah ini berarti Jakarta perlahan akan ditinggalkan? Secara resmi, tidak. Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis seperti New York, sementara Nusantara menjadi Washington DC, tapi logikanya sederhana. Jika pusat gravitasi politik pindah, perhatian dan anggaran untuk menyelamatkan Jakarta mungkin akan berkurang. Tembok raksasa ini mungkin adalah hadiah perpisahan terakhir atau beban terakhir. Kembali ke teknis. Belanda, negara yang ahli dalam menaklukkan air, sangat terlibat dalam proyek ini. Tapi bahkan ahli Belanda pun mengakui, Jakarta jauh lebih sulit daripada Rotterdam. Di Belanda, tanahnya tidak turun secepat ini. Di sini, kita melawan penurunan tanah dan kenaikan laut sekaligus. Salah satu solusi jangka panjang yang paling masuk akal namun paling sulit adalah menghentikan penurunan tanah itu sendiri.
Stop penyedotan air tanah, titik, ganti dengan suplai air perpipaan 100% untuk seluruh kota. Jika kita bisa melakukan itu, tanah mungkin berhenti turun atau setidaknya melambat drastis. Tokyo pernah mengalami hal yang sama di tahun 1960 Komuan. Kota itu tenggelam, mereka melarang ekstraksi air tanah secara total. Dan tebak apa yang terjadi? Penurunan tanah berhenti. Jakarta bisa meniru ini. Tapi membangun jaringan pipa air bersih untuk 10 juta orang dalam waktu singkat adalah tantangan logistik yang sama besarnya dengan membangun tembok laut. Masalahnya, banyak wilayah di Jakarta belum terjangkau layanan air pump. Warga tidak punya pilihan selain menyedot air tanah. Ini adalah lingkaran setan kemiskinan infrastruktur. Tanpa air pipa, mereka menyedot tanah. Karena menyedot tanah, kota tenggelam. Karena kota tenggelam, infrastruktur pipa semakin sulit dibangun. Jadi, tembok laut raksasa ini sebenarnya adalah obat penahan sakit, bukan penyembuh penyakit. Ia membeli waktu, mungkin 20 tahun, mungkin 50 tahun, tapi jika akar masalahnya ekstraksi air tanah tidak diselesaikan, tembok itu pada akhirnya akan kalah. Alam selalu menang pada akhirnya. Mari kita lihat detail konstruksinya lagi. Tetrapod, beton berkaki 4 yang saling mengunci. Ribuan tetrapod akan ditumpuk untuk memecah energi ombak sebelum menghantam tembok utama. Produksi beton sebanyak ini akan menghasilkan jejak karbon yang masif. Ironis bukan? Memperparah perubahan iklim demi melindungi diri dari perubahan iklim. Sekarang, mari bergeser ke fase implementasi saat ini. Tanggul pantai sedang dikerjakan. Anda bisa melihatnya di Muara Baru. Tembok beton tinggi yang memisahkan laut dari pemukiman kumuh. Di balik tembok itu, kehidupan berjalan normal. Tapi jika Anda naik ke atas tembok dan melihat ke laut, permukaan airnya sudah lebih tinggi dari atap rumah warga. Ini adalah realitas psikologis yang mengerikan. Jutaan orang hidup di dalam mangkuk kering yang dikelilingi laut. Keamanan mereka bergantung sepenuhnya pada integritas struktural beton itu. Satu retakan, satu sabotase, satu kegagalan konstruksi, dan mangkuk itu akan terisi air dalam sekejap. Inilah mengapa perawatan atau maintenance adalah kunci. Tembok ini bukan proyek bangun dan lupakan. Ia membutuhkan pemantauan 24 jam dengan sensor canggih, fiber optik yang tertanam dalam beton untuk mendeteksi pergeseran milimeter sekalipun. Apakah kita memiliki disiplin dan anggaran untuk perawatan level ini selama 100 tahun ke depan? Sejarah infrastruktur kita seringkali lemah di bagian perawatan. Jembatan runtuh karena kurang dirawat, jalan rusak dibiarkan berlubang. Tapi untuk tembok laut raksasa, tidak ada ruang untuk kelalaian. Zero margin for error. Kelalaian sedikit saja berarti bencana nasional. Ada juga aspek hukum laut internasional. Menutup teluk mungkin mengubah batas wilayah perairan. Bagaimana dengan jalur pelayaran internasional ke Tanjung Priok? Kapal-kapal kargo raksasa harus melewati pintu air atau kanal khusus. Ini akan mengubah logistik pelabuhan tersibuk di Indonesia selamanya. Dan bagaimana jika skenario terburuk terjadi? Gempa megatrust di Selat Sunda memicu tsunami. Apakah tembok ini dirancang untuk menahan hantaman tsunami? Atau justru tembok ini akan pecah dan puing-puing beton raksasanya menjadi proyektil yang menghancurkan kota di belakangnya? Studi menunjukkan bahwa tembok ini bisa mengurangi dampak tsunami, tapi tidak menghilangkannya. Bahkan, ada risiko refleksi gelombang di mana energi tsunami memantul dari tembok dan menghantam wilayah pesisir lain di sekitarnya dengan kekuatan ganda. Ini adalah dilema etis. Menyelamatkan Jakarta tapi mengorbankan tetangganya? Mari bicara soal Pulau G, Pulau C, dan pulau-pulau reklamasi lainnya yang sudah ada. Mereka adalah bagian dari teka-teki ini. Pengembang properti melihat tembok laut sebagai peluang bisnis tanah baru di lokasi premium. Tapi kritikus melihatnya sebagai privatisasi laut. Laut yang dulu milik publik, kini menjadi halaman belakang orang kaya. Keterlibatan sektor swasta memang penting untuk pendanaan. Pemerintah tidak sanggup membiayai ini sendirian. Model public-private partnership lah kuncinya. Pengembang membangun tembok. Sebagai gantinya, mereka dapat hak mengelola lahan reklamasi. Tapi apakah motif profit sejalan dengan keselamatan publik? Apa yang terjadi jika pengembang bangkrut di tengah jalan? Proyek mangkrak di tengah laut? Kita sudah melihat pulau reklamasi yang terbengkalai. Tembok setengah jadi tidak akan menahan air. Ia hanya akan menjadi monumen kegagalan. Komitmen jangka panjang adalah
risiko terbesar di sini. Di sisi lain ada pendekatan alternatif yang lebih hijau, nature-based solutions. Mengembalikan hutan bakau, memulihkan daerah aliran sungai, membuat waduk-waduk kecil di dalam kota. Ini lebih murah, lebih ramah lingkungan, tapi apakah cukup cepat? Bakau butuh waktu puluhan tahun untuk tumbuh. Air naik sekarang. Mungkin jawabannya adalah kombinasi, hybrid engineering. Beton di tempat yang kritis, bakau di tempat yang memungkinkan. Tapi ini membutuhkan koordinasi tata ruang yang luar biasa rumit. Sesuatu yang jujur saja sering menjadi kelemahan birokrasi kita. Kita juga harus melihat ke kota-kota lain. Bangkok juga tenggelam, Ho Chi Minh City juga, Manila juga. Seluruh Asia Tenggara sedang menghadapi krisis yang sama. Jakarta adalah laboratorium raksasa. Jika kita berhasil, kita menjadi model bagi dunia. Jika kita gagal, kita menjadi peringatan. Masuk ke bagian 5, variabel yang selalu berubah. Perubahan iklim tidak linear. Prediksi kenaikan air laut tahun 2050 yang dibuat tahun lalu mungkin sudah basi tahun depan karena es Antartika meleleh lebih cepat. Bagaimana kita mendesain tembok untuk masa depan yang datanya terus berubah? Inilah konsep adaptive pathways. Kita tidak membangun tembok final sekarang, kita membangun fondasi yang bisa di-upgrade. Tapi ini berarti kita mewariskan proyek konstruksi abadi kepada anak cucu kita. Generasi mendatang harus terus keluar uang untuk meninggikan tembok ini lagi lagi. Dan bagaimana dengan curah hujan? Perubahan iklim membuat hujan semakin ekstrim. Ingat banjir awal tahun 2020? Bayangkan hujan sebesar itu terperangkap di dalam tembok laut. Sistem pompa harus didesain untuk skenario 1000-year flood atau banjir 1000 tahunan. Apakah kapasitasnya cukup? Ada juga ancaman El Nino La Nina. Pola cuaca yang kacau membuat manajemen air di kolam retensi menjadi permainan tebak-tebakan yang berbahaya. Terlalu banyak air dibuang, kita kekeringan saat kemarau. Terlalu sedikit dibuang, kita banjir saat hujan mendadak. Teknologi material juga berkembang. Mungkin di masa depan ada self-healing concrete atau beton yang bisa menambal retakannya sendiri dengan bakteri. Atau material komposit yang lebih ringan dari beton tapi lebih kuat. Apakah desain sekarang memungkinkan integrasi teknologi masa depan ini? Kita juga harus bicara soal korosi. Air laut adalah musuh jahat bagi baja tulangan di dalam beton. Chloride attack. Di lingkungan tropis yang panas lembab, karat menyebar lebih cepat. Umur layanan beton di laut biasanya 50 tahun. Kita butuh tembok ini bertahan 100 tahun lebih. Ini membutuhkan selimut beton yang tebal, campuran khusus, perlindungan katodik. Detail-detail teknik sipil ini membosankan bagi orang awam, tapi inilah yang menentukan apakah tembok itu berdiri tegak atau runtuh menjadi puing dalam 30 tahun. Kualitas konstruksi adalah segalanya. Dan jangan lupa sedimentasi dari 13 sungai. Lumpur yang di bawah sungai akan mengendap di dasar kolam retensi jutaan meter kubik per tahun. Jika tidak dikeruk, kolam akan penuh lumpur, kapasitas tampung air berkurang, wabah banjir akan kembali terjadi. Pengerukan adalah biaya operasional abadi. Kemana lumpur kerukan itu dibuang? Ke laut lepas. Itu merusak ekosistem lain. Dijadikan pulau reklamasi baru? Mungkin. Ini adalah siklus material yang harus direncanakan dengan hati-hati. Kita memindahkan tanah dari hulu ke hilir, lalu memindahkannya lagi menjadi pulau. Di balik semua teknik ini, ada faktor manusia, korupsi, inefisiensi, birokrasi. Proyek sebesar ini adalah lahan basah bagi penyelewengan dana. Transparansi adalah beton terpenting dalam proyek ini. Tanpa integritas moral, integritas struktural tidak ada artinya. Masyarakat Jakarta juga harus berubah. Tidak bisa lagi membuang sampah ke sungai. Tidak bisa lagi menyedot air tanah diam-diam. Tembok ini menuntut kontrak sosial baru. Kami bangun tembok, kalian jaga perilaku. Jika warga tetap membuang sampah, pompa akan macet, kita semua tenggelam bersama sampah kita. Jadi, apakah proyek ini layak? Banyak ahli berpendapat bahwa kita tidak punya pilihan. It's the only game in town. Pilihan lainnya adalah evakuasi massal yang akan meruntuhkan ekonomi Indonesia. Kita terpaksa berjudi. Bagian terakhir, melampaui beton. Kita harus melihat masa depan Jakarta pasca tembok. Jika tembok ini berhasil, Jakarta akan menjadi kota di bawah permukaan laut yang dikelilingi benteng. Seperti New Orleans, tapi jauh lebih besar dan lebih dalam. Psikologi kota akan berubah.
Kita akan hidup dalam state of constant vigilance atau kewaspadaan konstan. Setiap badai adalah ancaman eksistensial. Hubungan kita dengan laut akan terputus secara visual, tapi terikat secara fatal, secara teknis. Laut bukan lagi pemandangan indah, tapi monster di balik gerbang. Mungkin di masa depan, teknologi desalinasi air laut menjadi murah. Kita bisa memproses air laut menjadi air tawar, menghentikan penyedotan air tanah, bahkan mengisi kembali akuifer. Mungkin suatu hari tanah Jakarta bisa naik kembali. Secara teori geologi, rebound itu mungkin, tapi butuh waktu berabad-abad. Namun sampai hari itu tiba, Jakarta adalah pasien di ICU. Tembok laut raksasa adalah ventilatornya. Mahal, rumit, berisiko. Tapi itu satu-satunya yang menjaga pasien tetap bernapas saat ini. Kita tidak bisa mencabutnya begitu saja. Apa yang terjadi di Jakarta adalah cermin bagi dunia. Miami, Shanghai, Lagos, mereka semua menonton. Jika Jakarta berhasil, ini adalah kemenangan rekayasa manusia atas kesalahannya sendiri. Jika gagal, ini adalah peringatan tentang batas arogansi kita terhadap alam. Proyek ini mengajarkan kita bahwa pembangunan tidak bisa lagi mengabaikan geologi. Kita tidak bisa membangun gedung pencakar langit tanpa memikirkan air di bawahnya. Setiap gelas air yang kita sedot dari tanah memiliki harga yang harus dibayar mahal di kemudian hari. Tembok Garuda, atau apapun bentuk akhirnya nanti, akan menjadi warisan generasi kita. Apakah ia akan dikenang sebagai piramida modern, simbol kehebatan teknik, atau sebagai reruntuhan tragis simbol kegagalan perencanaan? Waktu, Lumpur di bawah sana yang akan menjawab. Bagi Anda yang tinggal di Jakarta, lihatlah ke sekeliling. Kota ini sedang bertarung untuk nyawanya. Dukunglah kebijakan air bersih, hemat air, jangan buang sampah sembarangan. Karena tembok beton terbesar pun tidak akan berguna jika kita tidak merubah cara hidup kita. Menurut Anda, apakah tembok laut raksasa ini solusi yang tepat? Atau haruskah kita menyerah pada alam dan mulai memindahkan penduduk secara bertahap? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Ini adalah debat yang menyangkut masa depan kita semua. Saya Raka Pratama dari Kenapa Itu Ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan sains mendalam lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap kritis, tetap ingin tahu.